Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina Deputri. NIM saya 19631020. Saya perbankan syariah lokal A. Saya akan memaparkan materi yang saya pahami tentang matematika ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian matematika ekonomi. Pengertian matematika ekonomi adalah ilmu yang digunakan sebagai penempatan yang untuk mempelajari dan menganalisis masalah ekonomi. Yang kedua yaitu model matematika ekonomi. Model matematika terdiri dari satu set persamaan-persamaan yang dirancang untuk menjelaskan struktur model matematika tersebut. Yang kedua, parameter instance dan koefisien regresi. Dalam contoh model terdapat dua parameter, yaitu A dan B. Parameter adalah suatu konstanta yang menunjukkan pengaruh variabel dan konstanta dalam sampel yang diobservasi. Parameter dapat berdiri sendiri yang disebut sebagai intercept. Dapat pula bergabung dengan variabel endogen yang disebut sebagai koefisien referensi. Perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi adalah matematika murni adalah disiplin ilmu yang digunakan seluruh elemen matematika itu tersendiri. Dan sedangkan matematika ekonomi adalah ilmu yang hanya menerapkan dalam dunia ilmu ekonomi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu persamaan. Persamaan matematika ekonomi adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persamaan. Dalam matematika, sebuah persamaan adalah pernyataan persamaan yang mengandung suatu atau lebih variabel. Jenis-jenis persamaan matematika ekonomi adalah yang pertama, persamaan linier. Persamaan linier pada umumnya terdapat peubah dan konstanta yang ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan polinomial berorde 2. Yang ketiga yaitu persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan yang mengandung unsur fungsi tertentu. Dan yang ketiga, persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk eksponen. Dan yang keempat yaitu persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Yang kedua yaitu fungsi. Pengertian fungsi. Jika ada suatu hubungan sedemikian, jika X diberi nilai oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka XY sama dengan sama dengan X. Fungsi dari X biasanya ditulis Y sama dengan X, disebut variabel bebas. Independen variabel dan Y disebut variabel tak bebas. Y disebut variabel tak bebas sebab nilainya bergantung pada X. Penggolongan fungsi. Fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa macam, tergantung dari beberapa sudut pandangnya. Satu, fungsi terletak dari X sama dengan Y. Yang kedua, dilihat dari derajat. Pangkat X dibagi menjadi A, fungsi linier atau pangkat 1, B, fungsi kuadrat, C, fungsi pangkat tinggi, dan yang ketiga yaitu dilihat dari operasi fungsi. Fungsi digolongkan menjadi 2, A, fungsi aljabar. Fungsi aljabar dibagi menjadi golongan 1, fungsi rasional, A,
fungsi rasional bentuk umum. B. Bentuk bentuk pecah bentuk umum. C. Yang A. Fungsi transcendent dan fungsi transceiver. Fungsi transcendent dibagi menjadi dua, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Yang ke C, fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial dan logaritma atau eksponen berarti indikator pangkat di mana suatu variabel harus diingatkan. Dan berapa eksponennya merupakan konstanta. Fungsi logaritma. Bila ada 4 dan 16, kedua angka ini dapat dihubungkan menjadi dua angka. Jika eksponen 2 sebagai logaritma 4 dan 16 dengan bilangan pokok 4, maka ditulis 4 log 16. Dua logaritma adalah pangkat dari bilangan pokok. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu fungsi dan fungsi linier. Pengertian fungsi dari segi teoris, fungsi adalah himpunan pasangan urut yang tidak memiliki pasangan urut dengan unsur pertama yang sama. Yang kedua, cara penulisan fungsi. Fungsi dapat ditulis dengan berbagai cara, misalkan fungsi dengan kaidahnya yang ditentukan persamaan. Yang ketiga, macam-macam fungsi. Pertama, dari segi jumlah variabel bebas, dan yang kedua, fungsi dengan satu variabel bebas. Yang ketiga, fungsi dengan dua variabel bebas atau lebih. Dan yang keempat, fungsi dari segi letak variabel. Fungsi dari segi kurvanya. Fungsi dari segi bentuk kurvanya, fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi linier, fungsi kuadrat, parabola, fungsi polinomial, fungsi rasional. Penerapan fungsi dalam ekonomi. Penerapan fungsi dalam bidang ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting dipelajari karena model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi-fungsi merupakan dasar untuk mempelajari fungsi tersebut. Yang kedua, fungsi linier. Pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau grafiknya merupakan garis lurus. Dan fungsi non-linier merupakan bagian yang penting dalam matematika ekonomi, karena pada umumnya fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak limit. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi linier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model-model permasalahan yang dipilih untuk memahami masalah tersebut. Fungsi nonlinier merupakan fungsi nonlinier yang sangat penting bagi fungsi permintaan dan fungsi penggemaran yang kuadratik. Dapat berupa potongan elips, potongan hiperbola maupun parabola. Yang kedua, yang pertama yaitu lingkaran. Secara ilmu ukur didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu tetap. Titik tertentu itu dinamakan pusat dan titik lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Yang kedua, elips. Secara ilmu ukur, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan kepada bidang datar yang jumlahnya dan jaraknya dari dua titik tetap. Kedua titik tersebut dinamakan fokus. Yang ketiga, parabola.
Secara ilmu ukur, parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang datar yang jaraknya ke suatu titik, suatu garis tertentu sama. Titik tersebut dinamakan fokus dan garisnya dinamakan direktrik. Dan yang keempat, hiperbola. Secara ilmu ukur, hiperbola didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tersebut besar konstanta. Hiperbola memiliki dua sumbu membagi dua parabola secara simetris. Dinamakan transvers. Pada suatu hiperbola terdapat dua titik, dua garis asimetris yang saling berpotongan. Titik permintaan, penawaran, dan pengaruh pajak. Pada keseimbangan pasar, selain berbentuk fungsi linier dan berupa non-linier. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen sering dikenal dengan sebutan pangkat. Definisi pangkat adalah nilai yang menunjukkan kepangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Agak rumit memang mengartikan definisinya dengan kata-kata. Bentuk A kuadrat N, bacanya adalah A dipangkat N. Disebut dengan eksponensial atau perpangkatan. A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut dengan eksponennya. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka definisi eksponen persamaan yang memuat variabel pangkatnya. Fungsi eksponen f dan bilangan pokok adalah fungsi yang mendefinisikan f sama dengan x. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.